Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Silka Rohila, saya dari kelas 06 FKKE 001. Hari ini saya akan membawakan materi tentang metode pemetaan audiens dalam komunikasi kesehatan. Di sini ada subpokok pembahasannya, yaitu ada sosiologi, ada psikologi, antropologi, analisis berdasarkan konteks percakapan, analisis berdasarkan terpaan pesan. Kita next ya. Sosiologi. Apa sih sosiologi? Pemetaan sosial yang dilakukan melalui pendekatan objektif berdasarkan data statistik sosial dari audiens. Pemetaan ini sering disebut dengan kategori demografis, yaitu contoh kategorinya yaitu ada umur, ada tingkat pengetahuan, dan jenis pekerjaan. Untuk yang umur, ada 2 yaitu pada anak-anak, ada orang dewasa, ada untuk lansia. Untuk anak-anak biasanya kita adakan alat peraga, gunakan, contohnya yaitu dengan cara kita menggosok gigi, mengajarkan menggosok gigi dengan cara yang baik dan benar, bagaimana kita cara cuci tangan dengan baik dan benar. Untuk orang dewasa yaitu kita suasananya saling menghormati, tidak terburu-buru, berbicaranya dengan baik, yaitu contohnya misalkan, kita ngadain di sebuah klinik itu kita ngadain seminar kesehatan, itu untuk orang dewasa. Itu penjelasannya kita harus detail, tidak terburu-buru. Misalkan, ada seminar kesehatan tentang pencegahan pencegahan, diabetes kayak gitu. Kita jelasin atau bisa dari orang yang berobat, kita penjelasannya lebih teliti, lebih detail. Untuk lansia kita harus pelan-pelan, harus jelas, untuk penggunaan obat tersebut, kayak gitu. Untuk tingkat pengetahuan, contohnya kegiatan seminar kesehatan yang harus memberikan perincian informasi mengenai sebab, pencegahan, dan pengobatan terhadap penyakit kepada sekelompok pendengar yang berpengetahuan luas tentang penyakit itu. Misalkan, di suatu klinik kita ngadain ada seminar kesehatan, bagaimana, misalnya kita contohnya ambil kasus yang TBC. Gimana, apa sih sebabnya TBC, apa pencegahan dari TBC, dan pengobatannya, kita dilakukan dengan seminar, yang biasanya seminarnya akan dibawakan oleh dokter, dan kita bantu dengan, perawatnya untuk, membantu gimana cara untuk pencegahannya atau yang lainnya, kayak gitu. Untuk jenis pekerjaannya, orang dengan pekerjaan yang sibuk mungkin tidak tertarik menerima informasi yang lama. Nah, di setiap seminar itu kita ada diusahakan mengadakan, seminarnya itu di hari-hari libur bekerja. Misalkan di hari Sabtu dan Minggu, tidak terlalu pagi atau tidak terlalu siang, seperti itu. Misalkan untuk jenis pekerjaan ini, misal kita untuk memberikan informasi obat kepada pasien. Ada pasien yang bisa menerima kita pada pemberian informasi obat dengan, menunggu dengan sebentar, ada yang mau buru-buru karena ada pekerjaan, kayak gitu. Biasanya sih, untuk cek lab juga bisa, biasanya ada yang mau ditunggu atau ditinggal. Untuk solusinya sih biasanya kita akan lakukan, informasi mengenai hasil labnya tersebut melalui WhatsApp atau yang lainnya. Next ada psikologi. Psikologis itu dilakukan agar dapat pemetaan audiens berdasarkan aspek psikologi, baik secara individu maupun kelompok dalam memahami cara berpikir atau kebutuhan audiens. Yaitu ada 2, ada konsep diri dan kebutuhan audiens. Untuk konsep diri, audiens secara psikologi dalam konsep diri, bagi mereka yang diasumsikan memiliki konsep diri yang selalu tinggi, mungkin lebih cocok diberi informasi yang kemudian dapat dikembangkan sendiri. Untuk yang kedua yaitu ada kebutuhan audiens. Apakah audiens mendapatkan pemenuhan kebutuhan inklusi, efeksi, atau kontrol? Jika audiens ingin dilibatkan dalam peran sebagaimana yang diinformasikan, berikan informasi untuk mereka untuk bekerja sama. Namun jika komunikan yang lebih mengutamakan perhatian dan kasih sayang, maka informasi yang diberikan haruslah yang berbau kasih sayang karena, mereka ingin dihormati. Misalnya kita mengadakan seminar audiens, kita, membawa audiens nih ke depan untuk dipanggil, "Ayo, bantu untuk, gimana ceritain, pencegahan-pencegahan yang pasien ketahui, dari penyakit DM," misalnya kayak gitu. Yang ketiga yaitu ada antropologis, yaitu budaya atau kebiasaan, yaitu dilakukan dengan melihat mempelajari kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan kultural yang dimiliki oleh komunitas berupa pengetahuan dalam bentuk kebiasaan setempat atau norma yang berlaku. Karakteristik dari kearifan lokal misalnya umumnya di dalam setiap komunitas, ada dalam budaya tertentu, menjadi dasar pengambilan keputusan, berkaitan dengan kehidupan atau kebiasaan untuk hidup misalnya atur kerjasama, pelihara air, kerja kebun, dan lain-lain, dituturkan secara lisan atau perilakunya nonverbal, seperti itu. Misalkan, untuk yang antropologis ini, untuk kearifan lokal itu kita menjaga lingkungan sekitar dengan, membersihkan membersihkan, wilayah kayak kampung atau yang lainnya. Analisis berdasarkan konteks percakapan. Analisis ini dilakukan melihat apa tema yang kadang-kadang kita dibicarakan. Yang pertama yaitu ada ukuran audiens, yang kedua yaitu lingkungan fisik, yang ketiga yaitu waktu kesempatan yang sesuai. Sebentar.
Untuk ukuran audiens, banyak dan sedikitnya audiens akan mempengaruhi faktor psikologis audiens. Seperti tadi untuk faktor, banyak sedikitnya audiens, yaitu misalkan kita untuk mengadakan seminar itu kita harus memperhatikan, dari banyak sedikitnya audiens. Misalkan ada, kita kan nggak bisa, nyampurin ya dalam satu satu tempat itu orang dewasa, lansia, dan anak-anak. Untuk seminarnya biasanya kita dibedakan, kayak gitu. Untuk lingkungan fisiknya, lingkungan yang aman, nyaman, sejuk, untuk menciptakan suasana yang baik. Biasanya kita seminar itu di dalam ruangan yang ber-AC biar nggak panas, atau, kita di luar tapi dengan waktu yang dengan lingkungan misalkan ada acaranya yaitu seminar olahraga untuk kalau di luar. Itu pun, nggak yang panas, misalkan untuk orang dewasa aja, tidak untuk anak-anak atau lansia, seperti itu. Untuk waktu dan kesempatan yang sesuai, komunikator harus memperhitungkan waktu dan kesempatan yang baik untuk bercakap dengan audiens. Kita kalau ngadain seminar di dalam klinik atau memberikan informasi kepada pasien, itu kita harus, ngelihat waktunya. Misalkan jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat juga, kayak gitu. Kita harus mempertimbangkan waktunya. Yaitu ada analisis berdasarkan terpaan pesan, yaitu kesiapan dengan persepsi audiens terhadap pesan yang diterima. Persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang terhadap sesuatu. Misalnya, ada tanggapan terhadap penilaian sebuah klinik, itu, misalkan, terhadap pelayanan suatu klinik. Kliniknya bagus apa enggak, mulai dari administrasi, perawat, dokter, dan bagian farmasinya, ramah atau tidak, kayak gitu. Itu tuh persepsi dari atau penilaian dari pasiennya, misalkan, akan memberikan rating 1 sampai 5, kayak gitu. Misalkan kita memberikan informasi obat dengan baik, benar, jelas, pasien akan memberikan, penilaian terhadap kita itu misalkan bintang 5, kayak gitu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu ada reliability, yaitu kehandalan adalah kemampuan memberikan jasa secara akurat, terpercaya, dan sesuai yang diinginkan seperti ketepatan waktu. Misalnya kita dalam memberikan obat, untuk obat puyer biasanya kita informasikan dulu kepada pasien, eee, untuk waktu raciknya kurang lebih 30 menit. Itu kita harus tepat, 30 menit, jangan lebih dari 30 menit, kalau bisa kurang dari 30 menit. Itu akan mempengaruhi persepsi pasien. Assurance, jaminan dan kepastian adalah pengetahuan, keramahan, ketepatan, dan kebenaran meracik atau memilih obat untuk pasien. Misalnya kita, kerja di sebuah klinik, itu, kita memberikan informasi kepada, pasien itu dengan ramah, tepat dosis, tepat pasien, tepat obatnya, kebenaran meracik dan memilih obat untuk pasiennya kita benar-benar lihat resepnya sudah benar atau belum, untuk dosisnya sudah benar atau belum, kayak gitu. Tangible atau berwujud adalah penampilan, penyedia, dan kemampuan memberikan pelayanan dalam bentuk nyata. Eee, Tangible ini contohnya saya kan bekerja di sebuah klinik misalnya, di sebuah klinik tersebut tuh menyediakan, eee, pendaftaran online, melalui scan wajah. Jadi, setiap orang yang mau berobat itu, di-scan wajahnya. Untuk selanjutnya itu tidak perlu membawa kartu KTP atau tidak perlu membawa, kartu BPJS kayak gitu. Terus, untuk nomor antrian, ada antrian online-nya kita, ada antrian online dan disediakan fasilitas tempat duduk yang nyaman, dan TV, ada audionya. Untuk pemanggilan pasien itu biasanya berdasarkan nomor nomor urut, dan polinya poli apa, dan dipanggil dengan nama. Seperti itu. Jadi mungkin itu adalah penyediaan dari, mmm, sebuah klinik untuk mempengaruhi persepsi, kayak gitu. There's a stranger in bed, there's a panic in head. Glitter all over the room, think flamingos in the pool. I smell like a minibar, DJ's back out in the yard. Bobby's on the barbecue, this a hickey or ruse. Pictures of last night ended up online, I screwed. Oh well, it's a blacked out blur, but I'm pretty sure it rules. Damn. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru, Gunung Bamega, Bamega, mana putih sama
itulah tadi contoh video dari contoh kasus pemetaan audiens dalam komunikasi kesehatan, yaitu sosiologi dengan kategori umur. Ada yang kajian di sekolah untuk anak-anak, ada yang untuk dewasa. Itu cara mencuci tangan dengan baik dan benar dengan sesama nakes ya. Ini ada daftar pustakanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.